Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narasumber kesayangan Anda, Budi di sini. Yo, kali ini kita akan bahas film yang merupakan kelanjutan dari How to Train Your Dragon 1, yaitu How to Train Your Dragon 2. Buat kalian yang belum nonton film sebelumnya, video ada di deskripsi ya. Tinggal klik dan tonton saja. Film ini menceritakan tentang perjalanan Hecap menghentikan armada besar naga yang di saat mencarinya ia malah menemukan sosok ibunya yang sudah ia tak temukan selama 20 tahun karena menganggapnya sudah mati dibunuh oleh naga. Dan gak usah banyak bacot lagi karena kalian juga sudah nunggu ke filmnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja kita ke filmnya. Dahulu bangsa Viking dan para naga saling bermusuhan, namun sekarang mereka hidup berdampingan selayak keluarga. Dan bahkan mereka mengadakan lomba antara penunggang dan naga mereka untuk melatih kerjasama dalam menangkap domba. Lomba itu diadakan oleh kepala desa Viking, ini dia rupanya, dan diikuti oleh Snot, Visleik, Rufnut, Tufnut, dan juga Astrid. Sementara itu, kita akan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Hecap dan naga kesayangannya Toothless. Bukannya mengikuti lomba, mereka malah jalan-jalan menelusuri lautan. Setelah itu, mereka terbang setinggi-tinggi mungkin karena Hecap ingin mencoba sui terbangnya, di mana Hecap menjatuhkan dirinya dari Toothless lalu terbang seperti naga mengeluarkan baju ajaibnya. Namun tiba-tiba terlihat tebing di depan mereka. Seketika itu Toothless langsung menghampiri Hecap dan melindunginya dari hantaman tebing. Akibat dari kejadian itu, Toothless ngambek kepada Hecap dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Kemudian Hecap membuka petanya yang ternyata ia sedang mensurvei daerah baru untuk ia petakan. Tak lama setelah itu, Astrid datang menghampirinya setelah berjam-jam mencarinya kemana-mana. Di sini mereka sudah bertunangan ya, teman-teman calon suami istri. Dan di sana mereka membicarakan tentang Hecap yang akan diangkat sebagai kepala desa Viking oleh ayahnya di seusia muda itu. Namun Hecap malah menolaknya dengan alasan ia belum siap dan ranknya masih epic. Kemudian Hecap juga mengungkapkan kepada Astrid kalau sebenarnya ia sangat ingin bertemu dengan ibunya karena sejak kecil ia tak pernah melihat wajah dari ibunya. Tiba-tiba Hecap melihat asap dari kejauhan yang menandakan kalau ada sesuatu di sana. Dengan segera mereka langsung berangkat menghampiri pusat asap tersebut dan alangkah terkejutnya mereka yang melihat sebuah desa yang rusak akibat bongkahan es yang runcing. Di sini mereka mencoba melihat keadaan desa tersebut dan tiba-tiba mereka malah diserang oleh sebuah kelompok. Kemudian Astrid dan Hecap nekat turun untuk menemui mereka. Di sana mereka bertemu dengan Eret yang merupakan penjebak naga profesional. Eret memberitahu Hecap kalau naga yang sudah ia tangkap akan menjadi miliknya dan kemudian diserahkan kepada Dargo. Sementara itu Hecap masih kebingungan dengan siapa Dargo itu sebenarnya dan sosok seperti apa ia. Di sini Eret menceritakan tentang Dargo yang memiliki naga besar penyembur es yang membuat bongkahan es yang mereka tempati ini terwujud. Eret diperintahkan oleh Dargo untuk mengumpulkan satu kapal penuh naga untuk menjadi pasukan tempurnya. Dan jika itu tak tercapai, Dargo akan menyiksa mereka dengan sangat kejam. Bahkan saking kejamnya Dargo, ia dianggap gila oleh banyak orang karena ia tak mau alasan apapun dan harus terpenuhi. Kemudian Eret memulai pertarungan untuk mengambil Neck Fury dari Hecap. Namun Hecap dan Astrid berhasil kabur dari para penjebak naga itu. Sesampainya di desa Berg, Hecap langsung menemui ayahnya untuk membicarakan tentang para penjebak naga yang tempat tinggalnya dihancurkan. Tepatnya tertancap oleh es raksasa.
Lalu ketika Hekab mulai membicarakan tentang pasukan naga dan Dargo, ayah Hekab mulai gelisah dan ketakutan mendengar nama itu. Dan malah ia langsung segera memerintahkan untuk menutup gerbang pangkalan naga dan memerintahkan agar tak ada Viking ataupun naga yang keluar dari pulau. Sementara itu Hekab masih kebingungan siapa Dargo ini, dan bukannya dijelaskan oleh ayahnya, namun ayah Hekab malah menyuruhnya untuk mempersiapkan pasukan untuk pertempuran. Tak terima karena belum mendengar penjelasan dari ayahnya, Hekab nekat pergi untuk mencari tahu sendiri siapa Dargo ini, yang bisa-bisanya membuat ayahnya yang sangat brutal menjadi ketakutan seperti itu, dan disusul oleh Astrid dari belakang. Hiccup, don't. I have to. This way! Hiccup! Hiccup! Beberapa menit kemudian, Hekab dan Astrid sampai ke kapal Eret yang tentu saja langsung diserang olehnya. Bukannya membalas serangan, Hekab malah hinggap di atas dek kapal dan sengaja menyerahkan dirinya juga senjatanya kepada Eret, yang hal ini ia lakukan agar ia bisa bertemu dengan Dargo. Sementara itu, Eret masih kebingungan dan marah melihat tingkah Hekab yang aneh itu. Di sini Hekab menjelaskan tujuannya bertemu dengan Dargo, yaitu Hekab ingin merubah cara pandang Dargo terhadap para naga seperti yang ia lakukan kepada ayahnya dan bangsa Viking di desanya. Bahkan Hekab juga bisa merubah cara pandang Eret juga. Namun di sini Hekab malah ditertawakan oleh Eret dan teman-temannya, dan tiba-tiba May I? See how well I protect and provide? Hekab akan diculik oleh teman-temannya sendiri, namun Hekab tetap bersikeras untuk kembali ke kapal Eret. Tak hanya teman-temannya, Paman Gober dan ayahnya pun datang untuk memaksa Hekab untuk kembali pulang. Namun kita jelas sudah tahu kalau Hekab tak mau pulang dan maunya ke rumah Dargo. Dengan berat hati untuk membujuk Hekab agar mau pulang ke rumah dan mempersiapkan peperangan melindungi desa, ayahnya menceritakan saat ia bertemu dengan Dargo pada sebuah perkumpulan untuk mengatasi ancaman para naga. Yang kala itu Dargo datang dengan jubah kulit naga, penuh luka dan tanpa senjata. Di saat itu Dargo menawarkan mereka kalau ia bisa membebaskan mereka dari ancaman para naga jika mereka mau tunduk dan mengikutinya. Namun Dargo malah ditertawakan lalu meninggalkan tempat itu, dan tiba-tiba Flames, and from it, armored dragons descended. akibat dari serangan itu hanya ayah Hekab yang berhasil selamat. Dengan cerita yang sangat sedih itu hingga membuat para penonton menangis terharu. Namun itu tak cukup untuk membuat Hekab mengurungkan niatnya bertemu dengan Dargo, dan ia tetap bersikeras untuk menemuinya karena ia yakin pasti ia bisa merubah sudut pandang Dargo dari para naga. Let's go. No, I've had enough mutiny for one day. Di saat perjalanan, Hekab sangat menyesal telah melakukan hal yang membuat ayahnya marah dan sedih karena keputusannya ini. Tiba-tiba muncul sosok misterius yang menggunakan topeng perisai berwarna hijau yang seolah-olah terbang seperti dewa di samping mereka. Beberapa saat setelah orang itu menghilang, Hecab dan Toothless tiba-tiba dicegat olehnya kembali. Kemudian Hekab diculik oleh salah satu naga yang tentu saja membuat Toothless oleng terjatuh ke lautan dingin sehingga membuat mereka berdua terpisah jauh. Hekab dibawa oleh orang misterius itu dengan dikawal oleh beberapa naga ke sebuah gunung es runcing mirip seperti es yang berada pada desa penjebak naga dari Eret. Di dalam sana Hekab langsung dikepung di tengah-tengah para naga, di mana Hekab menggunakan senjata apinya untuk melindungi diri, dan kemudian ia mencoba berdamai dengan naga-naga itu. Tindakan itu membuat orang misterius itu tertarik kepada Hekab. Orang misterius itu lalu mengembalikan Toothless, yang mana ia melihat hubungan Hekab dan naganya yang amat sangat baik membuatnya semakin tertarik kepada Hekab. Kemudian orang misterius itu mendekati mereka, yang entah kenapa Toothless langsung tunduk di hadapannya. Namun ketika orang misterius itu melihat tanda di dagu Hekab, ia langsung mundur dan membuka topengnya, yang ternyata ia adalah seorang wanita bernama Valka.
Kemudian Valka memberitahu Hekab kalau tanda di dagu Hekab merupakan tanda yang sama yang dimiliki oleh anaknya dulu yang sudah ia tinggalkan saat masih bayi 20 tahun yang lalu. Mendengar cerita itu, Hekab terkejut karena ia juga telah ditinggalkan oleh ibunya saat masih bayi 20 tahun yang lalu. Di sisi lain, ayah Hekab dan paman Gober mencari Hekab di tengah-tengah badai. Kemudian mereka menemukan retakan es yang mencurigakan di bawah mereka, di mana ayah Hekab menemukan topeng milik Hekab dan membuatnya semakin cemas kepada Hekab. Sementara itu, Hekab diajak oleh Valka ke sebuah tempat, dan bersamaan dengan itu Hekab masih kebingungan menanyakan apakah Valka itu benar-benar mamanya yang ia kira sudah mati dibunuh oleh naga. Setelah sampai ke dalam, Hekab dibuat terkagum-kagum melihat banyak sekali spesies naga yang berbeda di dalam gua yang sama. Di sana, Valka memberitahu Hekab kalau selama 20 tahun ia bersama para naga membangun dan mengumpulkan mereka ke dalam tempat ini. Valka lalu menanyakan pendapat ayah Hekab tentang naga yang ia miliki, yang kemudian dijawab oleh Hekab kalau ayahnya tak seperti dulu lagi dan sekarang sudah berdamai dengan para naga. Bahkan di setiap rumah di desanya memiliki naga masing-masing. Valka tak percaya dengan itu karena ia pernah mencobanya dulu di saat sebuah serangan naga besar di desa Viking, di mana ia menemukan kalau naga sebenarnya bukan makhluk yang buas tapi makhluk yang cerdas dan lembut. Tapi sayangnya itu tak berarti kepada ayah Hekab. Valka diculik dan dibawa ke tempat ini oleh para naga bersama raja mereka, yaitu Sang Alpa yang merupakan pemimpin koloni sekaligus yang membuat tempat perlindungan naga ini. Discovering their secrets. Di sisi lain, teman-teman Hekab cemas tentang keberadaan Hekab yang masih belum ditemukan, di mana mereka mengira kalau Hekab sudah ditangkap oleh Dargo dan dibawa ke markasnya. Oleh karena itu, mereka menculik Eret dan memaksanya untuk menuntun mereka ke markas Dargo. You're gonna show us the way to Drago. And help Dragon Riders sneak into Drago's camp. Just kill me now. Huh? Okay, I'll take you to Drago! Sementara itu, Hekab diajak Valka untuk melihat bagaimana naga Alpa memberi makan anak-anaknya ikan dari mulutnya. Kemudian mereka berlanjut terbang tinggi melintasi awan bersama para naga yang saat itu juga Hekab memamerkan penemuannya, yaitu suit terbangnya. But can you fly? Namun itu harus berakhir, yang sekali lagi Hekab harus terjatuh karena mendarat tidak sempurna. Melihat itu, Valka merasa bersalah dan meminta maaf kepada Hekab karena sudah meninggalkannya selama 20 tahun ini. Setelah itu, Valka menunjukkan rahasia setiap naga kepada Hekab dengan membangkitkan sirip punggung Toothless yang bisa membuat Toothless terbang lebih gesit dan lincah. Valka juga mengatakan kalau setiap naga memiliki rahasia masing-masing, dan juga Valka mengajak Hekab untuk merubah dunia untuk para naga dan manusia agar menjadi lebih aman dan damai. Di sisi lain, Astrid dan lainnya sedang menyusup ke markas Dargo, yang mana mereka melihat armada besar milik Dargo yang sangat banyak. Namun di sini buruknya mereka malah ketahuan dan diserang oleh prajurit dari Dargo. Setelah itu mereka dibawa ke dalam kapal Dargo, yang mana kita akan melihat bagaimana sosok Dargo dengan mengerikannya menjinakkan seekor naga. Drop the ropes. You belong to me now.
Dargo juga menyadari kalau yang dibawa Eret itu adalah para penunggang naga. Di sini Astrid dengan sombongnya malah memberitahu Dargo kalau desanya penuh dengan naga yang siap tempur dan di sana memiliki raja penunggang naga terhebat di dunia dan mampu mengobrak-abrik armada Dargo dengan mudah. Di sini Dargo semakin marah dan bukannya melepaskan Astrid dan kawan-kawan, namun Dargo malah berniat untuk menyerang desa Viking yang merupakan sarang penunggang naga. We must attack the Dragon Riders' nest at once. And then we will take Burg. Sementara itu, ayah Hekab berhasil menemukan Hekab yang mana dengan paksa ia menyuruhnya untuk segera pulang ke desa. Namun saat akan keluar dari goa, ayahnya malah menemukan ibu Hekab yang selama ini ia kira sudah mati. Valka semakin merasa bersalah ketika melihat keluarganya yang berada di hadapannya. Tapi ayah Hekab malah mengatakan, You're as beautiful as the day I lost you. Di sisi lain, Eret, Astrid dan lainnya akan dibunuh oleh prajurit Dargo, namun mereka berontak menyerang balik. Kemudian kita kembali ke Hekab yang sedang merayakan pesta kecil-kecilan merayakan kembalinya keluarganya. Yang mana pesta itu harus terhenti karena ada serangan dari luar goa yang tentu saja adalah perbuatan dari Dargo dan armada besarnya. Di tengah-tengah pertempuran, Astrid dan kawan-kawan menyusul untuk membantu Hekab dan di saat yang sama naga Alpha mulai keluar dari sarangnya untuk melindungi anak-anaknya. Tak mau kalah, Dargo juga memanggil naga Alpha miliknya dari laut untuk melawan naga Alpha dari musuhnya. Kemudian ayah Hekab membantu Valka untuk melawan Dargo bersamaan dengan Baywan antara Alpha di belakang mereka. Buruknya naga Alpha berhasil dikalahkan oleh naga Alpha dari Dargo yang membuat para naga berpindah induk mengikuti naga Alpha dari Dargo. Melihat hal itu terjadi, Hekab langsung turun tangan menemui Dargo untuk merubah cara pandangnya kepada naga untuk perdamaian dunia. Namun Dargo tak terpengaruh dengan hal itu karena keluarganya sudah dibunuh oleh naga saat ia masih kecil yang membuatnya menjadi seperti ini. Setelah itu Dargo memanggil naga Alpha ke arahnya untuk menunjukkan kekuatan Alpha yang sebenarnya yang mampu merenggut Toothless dari Hekab dalam sekejap. Seketika itu, Toothless seperti tersihir dan tunduk kepada sang Alpha, kemudian malah berbalik menyerang Hekab. Ayah Hekab yang melihat itu langsung bergegas lari ke arah Hekab dan tiba-tiba Ayah Hekab mati seketika terkena tembakan dari Night Fury yang membuatnya sangat kecewa kepada Toothless, naga kesayangannya sendiri. Bahkan setelah Toothless sadar dari pengaruh sang Alpha, Hekab mengusirnya yang sekarang membuatnya kehilangan naga dan orang yang paling ia sayangi. Go on, get out of here. Get away. Di desa Burg, Dargo mulai merenggut semua naga dari penduduk desa yang kemudian ia juga mulai menyerang desa itu. Tak lama setelah itu, Hekab dan kawan-kawan sampai ke desa Burg yang tentu saja untuk mendapatkan Toothless kembali. Hekab mendekati Toothless untuk mencoba menyadarkan Toothless dari pengaruh sang Alpha. Benar saja, ketika Toothless sudah tak terpengaruh, ia langsung menyusul Toothless yang kemudian bersatu seperti dahulu. My best friend. Di sini Hekab menggunakan kain merah untuk menutupi mata dan telinga Toothless agar naga Alpha tak bisa mempengaruhinya kembali, lalu ia bisa menyerang sang Alpha.
Namun gurunya Hekab terkena serangan es dari sang Alpha dan tiba-tiba keajaiban muncul meledakkan es itu. Punggung Turtles menyala dan Turtles mulai menentang sang Alpha untuk melindungi Hekab. Turtles juga berhasil merebut semua naga yang terpengaruh oleh sang Alpha dan berbalik menyerang mereka. Akibat dari kejadian itu, Turtles sekarang menjadi alpha bagi para naga, sedangkan Hekab kembali mendapatkan sahabat sejatinya, juga kasih sayang dari desanya. Juga sejak itu, Hekab dinobatkan menjadi kepala desa Viking di seusia semuda itu. Dan film pun tamat. Anyway, film ini sangat recommended buat kalian yang suka film tentang naga dan Viking menjadi satu, baik dari cerita yang disajikan, kebahagiaan menemukan orang yang sangat disayangi, hingga kehilangan mereka dalam sekejap mata. Dan pelajaran bisa kita ambil dari film ini adalah mengikhlaskan kepergian orang disayangi merupakan hal yang sulit dilakukan. Walaupun begitu, jangan sampai kehilangan bagian yang lain yang juga menyayangi kita, hanya karena kita belum bisa mengikhlaskan suatu kesalahan yang sudah terjadi. Dan karena saya akan ada rapat pemuda Pancasila, saya akhiri buat undur diri dan kita kembali ke film Petualangan Hekab dan Turtles pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.